Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada komponen sepeda yang luar biasa, kecil dan kurus, tetapi tugasnya menahan beban pesepeda ditambah berat sepeda. Kemampuan menahan beban akibat benturan dan mampu menahan gaya torsi dari kayuhan yang bertenaga. Itulah jari-jari sepeda. Desain sepeda yang mendekati kesempurnaan adalah bila desain menghasilkan kekuatan yang tinggi dan bobot yang ringan. Roda sepeda dengan jari-jari yang kecil dan kurus mampu menahan beban seratusan kilogram dengan bobot yang ringan. Adalah sebuah keajaiban. Kekuatan roda sepeda yang mampu menahan beban besar itu berasal dari jari-jari yang dikencangkan saat jari-jari dihubungkan antara hub dan pelek sepeda. Di samping bentuk fisik jari-jari, tebal, tipis, straight, single butted, atau double butted, kekuatan jari-jari menahan beban juga dipengaruhi oleh jalinan atau pola jari-jari tersebut. Kali ini kita akan membahas pola jari-jari yang diterapkan pada roda sepeda. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Pola jari-jari. Ada dua pola jari-jari, radial dan semi tangan. Tetapi keduanya bisa digabungkan menjadi hanya satu pola, yaitu pola persilangan. Pola persilangan adalah pola yang merujuk pada jumlah persilangan antar jari-jari dalam satu plank. Ada pola nol persilangan atau nol cross, atau juga dikenal dengan istilah pola radial. Pola ini tidak memiliki persilangan jari-jari, alias nol cross. Kemudian pola 1 cross, 2 cross, 3 cross, dan seterusnya. Dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya merujuk kepada jumlah persilangan antar jari-jari dalam satu flank. Jadi 1 cross memiliki 1 kali persilangan, 2 cross memiliki 2 kali persilangan. Semakin banyak jumlah jari-jari yang dimiliki roda sepeda, semakin mungkin untuk membuat pola dengan jumlah cross yang lebih banyak. Roda yang memiliki 48 jari-jari biasanya bisa memiliki pola 5 cross. 40 jari-jari memiliki 4 cross. Semakin pendek jari-jari yang dibutuhkan karena diameter flank yang lebih besar dan diameter roda yang lebih kecil, maka semakin sedikit jumlah cross yang bisa dibentuk. Biasanya hanya memiliki pola 2 cross. Fungsi pola jari-jari. Semakin banyak jumlah persilangan, maka jari-jari semakin dekat dengan titik singgung flank hub. Atau dengan kata lain, tusukan jari-jari dari arah pelek semakin menjauhi titik tengah hub atau roda. Kondisi ini membuat jari-jari lebih kuat menahan gaya puntir atau twisting force ketika pedal dikayuh dengan keras di posisi sprocket terbesar atau low gear, dan lebih kuat menahan gaya akibat pengereman yang mendadak. Persilangan jari-jari ini membuat beban dari bawah tersebar ke beberapa jari-jari. Semakin banyak persilangan, semakin tersebar beban yang diterima roda, maka semakin kuat roda menahan beban. Pola radial. Pola radial atau nol cross membutuhkan jari-jari yang lebih pendek dibandingkan pola yang lainnya. Jari-jari yang pendek memiliki bobot yang lebih ringan dan sangat bagus bila dilihat dari sisi aerodinamis. Penampilan yang keren, bobot yang ringan, ditambah lebih aerodinamis, lebih menarik perhatian para pesepeda. Tetapi pola ini hanya bisa diterapkan untuk ban depan yang menggunakan sistem rem V-brake, karena pusat roda tidak menerima gaya puntir atau twisting force. Karena pengereman dilakukan di pelek yang tidak berpengaruh terlalu besar terhadap jari-jari. Di samping itu, pola radial membuat posisi nipple jari-jari tegak lurus dengan permukaan pelek. Kondisi ini membuat nipple lebih mudah berputar dibandingkan dengan pola semi tangen, di mana nipple agak sedikit miring, sehingga nipple seperti terkunci oleh pelek. Nipple yang mudah terputar membahayakan pesepeda karena nipple bisa terlepas ketika di perjalanan.
Untuk mencegah nipel terlepas, hindari memberi pelumas pada bagian lubang nipel. Akan lebih baik bila diberi lem perekat jari-jari. Atau bisa juga dengan menggunakan rim tape dan ban dipompa dengan kencang. Masalah berikutnya yang bisa dihadapi oleh pola radial adalah tekanan yang besar dari arah bawah hanya dipikul oleh satu jari-jari. Beban tidak tersebar. Akibatnya, flank bisa sobek karena jarak lubang jari-jari di flank lebih dekat dengan tepi plank, lebih tipis, khususnya untuk hub dengan diameter flank kecil, hub 36 hole misalnya. Apalagi bila menggunakan hub bekas yang sebelumnya menggunakan pola semi tangen, tapak yang ditinggalkan oleh jari-jari lama turut memperlemah flank. Jari-jari pola radial memang lebih pendek dibandingkan yang lain, tetapi jari-jari yang pendek kurang melar dibandingkan jari-jari yang panjang. Efeknya, roda terasa lebih keras. Beberapa pabrikan hub tidak menganjurkan menggunakan pola radial. Kalaupun tetap ingin menggunakan pola radial, gunakan hanya di ban depan dengan rem V-brake. Sedangkan untuk roda belakang atau roda depan dengan rem cakram, tidak boleh menggunakan pola radial. Jari-jari yang tegak lurus ke titik pusat roda ketika menerima gaya torsi yang tinggi menyebabkan tegangan jari-jari pun akan sangat besar. Lama-kelamaan, jari-jari berpotensi putus, bahkan dapat merusak hub. Kesimpulan, ketika kita merakit wheelset, di samping memperhatikan bahan, juga harus memperhatikan pola jari-jari. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Semakin banyak jumlah persilangan, semakin panjang jari-jari yang dibutuhkan. Jadi, perhatikan panjang jari-jari ketika Anda membeli jari-jari baru bila ingin menggunakan pola dengan jumlah persilangan yang banyak. Pembalap yang benar-benar ingin menurunkan bobot sepedanya dan lebih memperhatikan aspek aerodinamis akan menggunakan pola radial untuk roda depan dengan sistem rem V-brake. Tetapi bila kecepatan bukan prioritas utama Anda, ditambah dengan bobot pesepeda dan sepeda yang besar, hindari menggunakan pola radial, walaupun untuk ban depan. Semakin berat beban yang diterima sepeda, dan semakin keras Anda mengayuh pedal sepeda, maka sebaiknya menggunakan pola semi tangen dengan jumlah persilangan lebih banyak. Pesepeda dengan bobot 100 kg ke atas lebih aman bila menggunakan roda dengan jumlah hole yang banyak dan pola jari-jari di atas 3 cross. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.